Halo, perkenalkan nama aku Fitri Novianti dari kelas 11 DJKT 2. Di sini aku mau membuat tutorial HTML di Notepad. Oke, pertama-tama kita masuk ke aplikasi Notepad. Nah, lalu udah itu kita ketik di sini kurung lancip ht doc type spasi html tutup kurung lancip. Itu kita enter, lalu di sini kita ketik kurung html kurung enter. Nah, lalu kita di sini ketik head kurung enter. Nah, di sini kita bakal ketik cara membuat judul di website. Oke, pertama buka kurung, kita ketik title kurung, lalu kita kasih judulnya lagu, lalu kita ini lagi ketik lagi title. Jangan lupa pakai ini ya, slice atau dot title kurung enter. Nah, lalu di sini kita tutup pakai dot yang tadi, dot height tutup kurung. Lalu di sini kita karena kita mau buat lagu Indonesia Raya, jadi kita buat paragrafnya. Cara buat paragraf yaitu ketik body. Nah, lalu di sini kita ketik H1. H1 itu buat apa? H1 itu buat ukuran paragrafnya. Jadi kayak paragraf judul gitu loh. Kalian mau ukuran ada H1, H2, H3. Kalau H1 besar, H2 sedang, dan H3 kecil. Di sini aku mau pakai buat judulnya H1 aja, Indonesia Raya. Oke, jangan lupa dot H1 kalau misalnya udah buat paragrafnya, enter. Nah, lalu di sini aku bakal pakai H2, bakal pakai H3 aja, H3 tuh. Lalu di sini kita ketik lagu Indonesia Raya. Kita ketik dulu lagu Indonesia Raya sampai selesai. Nah, karena di sini aku gak jadi yang bodinya atau yang lirik lagunya gak pakai H3, jadi aku bakal hapus H3-nya. Jadi aku gak akan pakai H3, cukup H1-nya di judul lagunya aja. Karena H1, H2, H3 itu sebenarnya tuh huruf biar tebal, biar tebal sama besar-besarnya gitu loh, pokoknya gitulah ya. Aku gak akan pakai di sininya. Lalu di sini kalau misalnya udah buat lagunya atau paragrafnya, di sini jangan lupa dot body. Terus di sini jangan lupa .html.
Nah, lalu kalau misalnya udah selesai kayak gini, ke file, jangan lupa save atau CT Ctrl S, lalu kita simpan di data D. Lalu di sini jangan lupa ketik lirik lagu Indonesia Raya .html. Lalu kita save. Udah itu, ini kita nungguin aja, kita ke file, lalu kita cari itu kalau nggak salah namanya ya, bentar, kita refresh dulu. Kita taruh di data D, lalu kita cari nih lirik lagu Indonesia Raya, kita klik aja, pencet. Nah, jadi deh. Nah, kenapa sih kok kayak gini nggak ke bawah gitu? Karena ini nggak pakai H1, H2, H3, jadi kayak gini. Oke. Jadi kayak gini. Coba kita pakai H3. Oke. Kita kembali ke Notepad. Lalu di sini aku mau tambahin H3 aja. Jangan lupa ini juga .h3 semuanya ya. Nah, di sini aku udah pakein H3 di setiap satu kalimatnya. Pokoknya di H3-in biar nggak kayak tadi berjejeran miring. Aku pengennya berjejeran ke bawah. Oke, lalu udah ini kita ke file, jangan lupa save lagi atau Ctrl S, lalu kita cek di Microsoft, kita refresh aja. Nah, ya kan, jadi gini kan, jadi bagus, gak kayak tadi kan miring ya, ini sejajar ke bawah. Jadi H itu buat apa sih namanya, di kebawahin gitu loh, aku lupa namanya, pokoknya buat di kebawahin. Jadi kalau kalian pengen buat paragraf baru, kalian jangan lupa pakai H1, H2 atau H3. Oke, ini udah selesai. Sekian, see you next time. Halo, ketemu lagi sama aku Fitri Nopianti dari kelas 11 TJKT 2. Di sini aku mau kasih tahu atau membuat tutorial HTML di aplikasi Sublime, yaitu membuat paragraf HTML di aplikasi Sublime. Oke, pertama-tama kita masuk ke aplikasi Sublime-nya. Nah, udah itu kalau misalnya udah di aplikasi Sublime, kita ke file. Nah, ini file, lalu kalian pencet open folder, klik, lalu kalian mau, terserah kalian mau kasih foldernya di apa. Aku mau kasih di data D. Kalian pencet new folder. Nah, udah itu di sini aku mau kasih nama tugas HTML. Itu pencet ini select folder. Itu kita ke klik ini tugas HTML. Kalau udah kalian pencet select folder. Lalu yang ini kita silang aja ya. Yes. Nah, lalu udah itu kita ke sini. Itu kalian klik file, kalian klik open file atau pencet Ctrl O, kalian klik. Lalu kalian simpen di mana? Kalau aku di data D. Nah, lalu kalian cari tadi. Nah, ini dia tugas HTML. Klik. Lalu kalian di sini aku mau kasih nama paragraf
atau titik HTML. Jangan lupa pakai dot atau titik HTML ya. Lalu kalian open. Nah, kalau misalnya udah, kalian di sini jangan lupa ini klik kurung HTML enter. Nah, kalian kalau misalnya udah klik HTML, kalian udah langsung dikasih tahu apa sih rumus-rumusnya di aplikasinya. Nah, udah itu kalian kasih judul ini, titelnya aku mau kasih ceritaku. Nah, lalu udah itu jangan sama kayak tadi sama kayak tutorial sebelumnya di Notepad. Cuman bedanya kalau di Notepad itu kita harus ketik sendiri ya rumusnya. Kalau misalnya di Sublime itu langsung dikasih oleh Sublime-nya. Nah, di sini baru aku mau buat paragraf. Yang pertama aku mau ini H1. Oke. Aku mau ketik judulnya hari pertamaku di sekolah. Nah, kalau udah kalian kalau misalnya udah ini kalian mau udah gini aja atau kalian terserah paragraf. Jangan lupa kalau misalnya tadi kayak aku, kalau misalnya mau ke bawah jangan lupa pakai mau H1, H2 atau H3 itu terserah. Jadi di sini aku mau pakai H3 kalau misalnya mau buat paragraf baru. Ini mau aku H3. Oke. Sini aku mau buat ceritanya dulu. Nah, jika udah membuat paragrafnya, kalau misalnya udah itu aku cuman segini aja buatnya. Lalu di sini kalian tinggal save chat file, lalu klik save atau Ctrl S, save. Nah, kalau udah kita cek sini tadi di data D HTML, klik ini paragraf, mana judulnya paragraf. Nah, jadi deh membuat website di aplikasi Sublime. Jadi lebih mudah di aplikasi Sublime melainkan di Notepad. Kalau di Notepad kita harus ketik rumusnya sendiri, sedangkan kalau di Sublime itu kita ketik HTML langsung ada rumusnya. Oke, udah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fitri dari kelas 11 TJKT 2. Di sini aku mau membuat tutorial tentang HTML di aplikasi Sublime, yaitu membuat website isinya tabel. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi Sublime, lalu kita klik file, langsung kita klik open file. Kenapa langsung open file nggak open folder? Karena waktu video kemarin aku udah bikin foldernya. Langsung kita klik open file. Di sini kita cari, aku butuh di data D, lalu cari namanya ini HTML, lalu kita klik di sini, namain tabel 1.html, lalu klik open. Lalu di sini kita jangan lupa ketik HTML. Nah, lalu di sini kita buat judul. Aku mau kasih judul tabel nama siswa. Nah, oke, kalau udah di sini aku mau ini meta. Lalu di sini kita ketik tabel. Oke. Lalu di sini kita klik
head. Kalau udah di sini kita klik tr, lalu di sini kita klik th. Dan itu kita di sini kasih nomor nama siswa sama hobi. Nah, di sini aku udah kasih nomor, nama sama kelas. Bukan hobi ya, kelas. Maaf tadi tipe. Nah, udah itu di sini kita di bawah th kita ketik the body. Wait. The body. Bentar. Lalu di sini kita ketik tr. Lalu di sini kalau misalnya di th buat judul kita kasih th. Kalau misalnya di body kita kasih td. Sini aku mau ini ketikin nama-nama. Nah, di sini aku udah tulisin nama-namanya, yang judul sama yang body juga, yang head sama yang body. Nah, udah itu kan kita membuat tabel ya. Nah, jangan lupa di sini di dalam kurung tabelnya kita klik border. Soalnya kalau misalnya nggak diklik border, nggak akan ada tabelnya. Kita kasih bordernya 1, tabelnya 1. Nah, lalu di sini kita ini. Nah, udah gini, udah. Lalu kita langsung save. Nah, udah di save. Kita ke sini. Tadi di data D, tugas HTML, kita klik. Nah, jadi gini tabel. Kalau misalnya nggak ada bordernya, itu nggak akan bakal jadi tabel, bakal kayak biasa doang. Nah, gini. Nah, di sini aku kan ininya kayak cuman segini ya. Di sini aku mau kasih huruf biar tabelnya rapi. Di sini kasih ketik width. Lalu di sini aku mau 50 nomornya. Lalu ini aku mau kasih 100. Ini aku mau kasih width 100 juga. Nah, kalau udah gini langsung file, save. Kita kesini lagi, tinggal refresh. Nah, jadi deh. Jadi kalau misalnya kalian mau rapi tabelnya, kalian ketik width di dalam kurung th. Terserah kalian mau 50, 100, 100, 200, 300, 400, terserah kalian. Nah, terus buat border, ini tuh border tuh buat tabelnya mau segimana, aku mau 1 aja. Oke. Sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Fitri dari kelas 11 TJKT 2. Di sini aku mau membuat tutorial kedua, yaitu tentang HTML di aplikasi Sublime lagi, yaitu membuat tabel lagi, tapi ini berbeda dengan tabelnya. Kita mau bikin suatu tabel yang kedua. Udah itu kita jangan lupa pertama kita masuk ke aplikasi Sublime-nya. Ini tadi bekas tadi, kita klik file, jangan lupa klik file, yaitu klik open file. Lalu di sini di data D, lalu tadi namanya nah ini tugas HTML. Kita ketik tabel 2.html, open. Nah, udah. Jangan lupa di sini kalian ketik HTML. Oke.
Jangan lupa kita kasih judul. Aku mau kasih judul tabel hobi. Tabel hobi. Nah udah itu jangan lupa ini. Jangan lupa di sini juga buat sama kayak tutorial pertama. Jadi kita ketik dulu yang kayak rumus tutorial pertama. Nah, di sini aku udah taruh rumus tabel yang tadi kayak di tutorial sebelumnya. Aku udah kasih rumusnya, terus aku udah juga ketik namanya, terserah itu kalian bebas. Aku mau ini. Oh ya, ini jangan lupa diubah. Aku mau sama aja kayak tutorial pertama, buat width, border mau sama. Di sini aku mau kasih hobi bola. Nah ini kita gadain aja. Ini juga sama. Nah udah itu kan ini kayak gini ya. Nih kita save nih, save. Lalu kita klik. Nah kan gini ya tuh, jadi cuman satu kolom doang. Nah kita akan buat jadi si bolanya itu bisa di tiga kolomnya. Oke, kita ke aplikasi Sublime-nya. Lalu di sini ada TR1 ya. Nah, di sini di TD1, nah yang si hobi bolanya, kalian ketik di TD pertama, yaitu kalian ketik row span. Itu kalian ketik mau berapa tabel yang bakal kalian samain gitu kolomnya. Karena aku buat 3, jadi aku mau ketik 3. Nah udah itu kalian save. Kita kesini lagi, refresh. Nah jadi deh. Jadi apa bedanya tutorial ke-1 sama tutorial kedua tabel? Kayak yang ke-1 itu buat kayak kolomnya tuh kayak sama gitu, kayak pokoknya sama. Nah kalau misalnya tabel kedua itu kayak ada bedanya. Kalian bisa ada satu kolom bisa kalian barengin, pokoknya gitulah. Kalian tabel pertama kan nggak pakai row span, yang kedua pakai row span, jadi itulah ya bedanya. Jadi gitu deh tutorial tabel kedua. Oke, sekian dari saya, terima kasih, see you next time.